di sini mungkin sudah kurang percaya dengan Cicendo. Tapi itu akhirnya ujung-ujungnya doku juga. Iya, Pak. Kata, wah cukup ngapain di sini? Mungkin asuransi kesehatan kan beliau masih dari Astra. Iya. Tapi akhirnya Pak, ini banyak orang berdua. Mantap. Harus. Pak, saya dari Bengkulu. Pernah bertemu dengan Bapak di Bangka dulu. Satu kampung. Kalau saya kami pasti Pak. Ya Pak. Sumar Pak. Saya dititip salam Pak sama Pak Maruli sama Pak Terasnara dari suruh lupa nanti. Ya. Ya pagi Pak. Selamat Idul Fitri juga. Ya. Sama Pak Batin. Silakan Pak. Ya. Mohon maaf Pak ya. Ya. Tadi pagi ada masalah jadinya mesti saya dulu. Ya. Di luar jadwal dari semua tuh soalnya. Ya. Pertama terima kasih Pak Ulu sudah menerima kami. Saya ingin perkenalkan diri. Pertama ini disampaikan dari Prof. Zilal ini ekonom ini Pak. Ekonom, kemudian Ibu Dewi. Ibu Dewi ini yang mendampingi kami turun di Johar Baru Pak. Johar Baru ada tanah tinggi, ada Kampung Rawa di situ. Sampai naik ojek Bu. Kita udah turun sih Pak. Udah turun melihat rencana membangun kampung daerah gitu. Kemudian ini Pak Dolok, kalau Saribu ini dari UKI Pak. Waktu peluncuran buku inilah mereka yang memprakarsai gitu. Kemudian ini Ibu Hilda, teman kita ini dari Pinangdan dari UKI, dan ini Profesor Herman Akam. Pertama kami ingin sebagai pembuka dialog kita pada pagi hari ini ingin menyampaikan presentasi pada pagi hari ini yang bertajuk terus adalah pembangunan dan penertiban di DKI. Jadi saya memulai dengan latar belakang pembangunan dan penertiban di DKI Jakarta dan Indonesia sejak Orde Baru sampai di era Orde Reformasi lebih banyak mengorbankan rakyat jelata wong cili daripada memberdayakan dan memajukan mereka. Dampak setelah lama melaksanakan pembangunan terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa, kemiskinan dan keterbelakangan terus berlangsung, jumlah orang miskin berkurang karena batas miskin dikecilkan. Nah di Jakarta di sini kan 4,7 juta Pak penerima Jakarta Sehat itu Pak. Jadi kita melihat ini berarti mungkin itulah orang miskin barangkali. Kemudian lahir sekelompok kecil orang yang sangat kaya. Terus selanjutnya ini juga utang Indonesia terus bertambah jumlahnya. Kemudian pendidikan mayoritas bangsa Indonesia hanya tamat S3 tidak tamat. Termasuk di Johar Baru Pak. Di rata-rata kami pernah melakukan penelitian di sana tahun 2011 ketika terjadi tawuran kami turun di situ dan ternyata itu hasilnya Pak, orang masih gantian tidur dan lain sebagainya Pak. Jadi ini terus Pak permasalahan pembangunan tanpa pemihakan pemberdayaan kepada orang cili. Jadi itulah yang kita rasakan selama ini, pembangunan tidak ada pemihakan, tidak ada pemberdayaan pada orang kecil. Kedua, pemihakan kepemimpinan di eksekutif dan legislatif nyaris tidak dipercaya Pak. Jadi Bapak dengan gubernur ini mendapatkan pekerjaan luar biasa karena berbeda dengan yang ada selama ini Pak. Kemudian tidak bisa diteladani dalam perkataan dan perbuatan karena tidak jujur Pak. Jadi kasus Tanah Abang saya turun hari Minggu kemarin Pak, pas ada penggusuran di situ Pak. Saya turun, kemudian ketemu dengan wali kota Jakarta Pusat. Saya lihat, dia bilang, ini sudah puluhan tahun gubernur silih berganti baru Bapak dengan gubernur. Karena dipercaya di sini, trust di sini Pak. Jadi trust yang ada di situ Pak. Kemudian tidak melayani, tidak tegas dan tidak berani, hanya berwacana saja. Pemerintah itu kan melaksanakan bukan berwacana kan begitu Pak. Kata JK gitu Pak. Dan Bapak yang melaksanakannya. Kemudian tidak mengabdi kepada kepentingan bangsa dan orang cilik. Jadi untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah maju. Kemudian rakyat permasalahan sekarang ini kurang pendidikan Pak di mana-mana termasuk di Jakarta. Keterbelakangan dan miskin, banyak menganggur. Saya saksikan hasil penelitian kami di Johar Baru, orang nggak ada pekerjaan. Kemudian hilang optimisme di sini Pak. Kemudian terus Jakarta Baru merupakan antitesa dari pembangunan yang telah menghasilkan kegagalan karena menghadirkan pertama
paradigma baru pembangunan dan penertiban untuk memberdayakan dan memajukan wong cilik yang menjadi korban pembangunan. Jadi itu barangkali yang saya pahami karena sudah menulis buku ini Pak, bahwa bapak-bapak yang Bapak lakukan itu barangkali. Jadi ada upaya memajukan, memberdayakan orang-orang kecil. Kemudian pemimpin yang rela berkorban dan menjalankan amanah. Saya kira rakyat memberi apresiasi, memberi dukungan pada Bapak dan Gubernur karena itu Pak. Kemudian ketiga, pemimpin yang memberi contoh dan teladan dalam kejujuran. Keempat, pembangunan yang dijalankan dengan fokus pada pemecahan masalah seperti pembangunan monorail, kita bersyukur itu sudah mau dilanjutkan. Kemudian MRT untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kemudian pembangunan kampung deret untuk memecahkan perkampungan kumuh dan padat. Pengurukan waduk fluid untuk mengurangi ancaman banjir dan lain sebagainya. Kelima, pemimpin yang peduli pembangunan cilik yang diwujudkan KJS, KJP dan pembangunan nation and character building. Terus proposal pemberdayaan. Proposal pemberdayaan ditawarkan untuk semakin menyukseskan Jakarta Baru. Pertama dalam bidang ekonomi bisnis. Pertama perlu ada klaster ekonomi dan tempat usaha yang tegas, yang diberi perlakuan khusus special treatment untuk sementara waktu dalam rangka memberdayakan dan memajukan mereka seperti PKL yang direlokasi di Blok G, Tanah Abang penting dilindungi dengan waktu pembayaran sewa tempat, diberi modal usaha dengan suku bunga rendah, usaha izin usaha, promosi usaha, pelatihan pemasaran, diberi order dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi itu yang kita usulkan. Kemudian penting diteruskan rencana pembangunan klaster ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi di bawah kawasan Monas. Saya pernah mendengar pernyataan Bapak dan saya mendukung. Tahun ini kita kan melakukan detail engineering design. Betul Pak ya. Jadi kalau selesai kita harapkan mungkin tahun depan sudah mulai bisa dibangun. Betul Pak. Memang di idenya belum. Kalau telat dikit pasti bisa geser 2015. Iya ya Pak. Tapi kita memberi apresiasi dukungan itu untuk membangun ini usaha kecil. Luasnya luar biasa. Ya betul, ya betul Pak. Nyambung ke Gambir, Ya, nyambung. betul. Dan itu akan menjadi success story Pak, Pak Wagub. Kita ingin ada success story yang Bapak wariskan untuk mengurangi kebencangan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu momentum keberhasilan penertiban PKL di Tanah Abang penting diteruskan di seluruh kawasan pasar di DKI Jakarta dengan tujuan untuk memberdayakan dan memajukan mereka. Saya ini Pak sudah turun seluruh pasar-pasar di Jakarta sebagai sosiolog, termasuk di di pasar Kebayoran Lama. Di situ luar biasa orang mengeluh pada saya. Tolong sampaikan, laporkan pada Wagub, laporkan pada Gubernur supaya ini preman-preman yang mengutin mereka. Tapi saya bilang mesti ada bangunan dulu. Saya sudah bicara kemarin dengan wali kota Jakarta Selatan supaya segera dibangun yang namanya tempat untuk relokasi mereka. Kalau sudah masuk dalam gedung kan tidak ada lagi itu pungutan-pungutan dan lain sebagainya. Jadi di situ yang saya lihat, termasuk di Pasar Santa Pak. Kemarin saya berbicara dengan wali kota Jakarta Selatan. Segera dimasukkan mereka. Ikuti apa yang terjadi di Tanah Abang itu sendiri. Jadi tempat-tempat yang sudah ada, karena sudah dibangun itu, tetapi tidak ditempatkan. Karena masih dibiarkan di jalan-jalan aja itu. Kemudian itu akses jalan juga. Rugi kan? Ya rugi begitu Pak. Ya jadi begitu. Jadi kemudian tujuannya ini Pak Wagub ini menurut kami memang mesti dalam rangka pemberdayaan dan memajukan Pak. Dan itu bedanya pembangunan di masa lalu dan di masa Bapak ini. Kalau diusir kan jadi betul. Kalau dulu diusir nggak ada tempat Pak. Bapak-bapak mengusir tapi ada tempatnya dan disitulah mesti dibina mereka. Jadi SKPD mesti itu aja masih jangan melanggar HAM. Nah gitu Pak. Tapi kan masyarakat tidak Pak. Saya katanya HAM Ya jadi gitu Pak. Nah untuk pelaksanaan penertiban PKL setelah tersedia tempat penampungan ya kan itu Pak. Yang strategi dan layak huni dan diberi special treatment kepada mereka supaya PKL berkembang dan maju Pak. Nah kemudian terus Pak. 4. Mereka yang terkena dampak dari penertiban PKL seperti tukang parkir, tukang kebersihan, tukang pungut upeti dan sebagainya penting dilakukan alih profesi sesuai minat dan kemauan mereka. Dalam rangka itu perlu diinventarisasi dan dimasukkan mereka ke dalam klinik bisnis dan keterampilan untuk dididik. Kita boleh sampai potong Pak ya. Yang 414 ini Pak ya Pak. Pengalaman kita di Muara Baru. Ya betul Pak. Itu yang sedikit jadi masalah. Kita masuk di KBN, namanya nggak di KBN. Ya betul Pak. Ya. Ini KBN ini nanti di sini Pak ya. Nggak jalan. Yang kecil ini Pak. Ya Pak.
ini juga punya KBN, ini PKBN. Di depan ada pelabuhannya sendiri, ada 2 pelabuhan. Terus di sini juga nanti New Tanjung Priuk juga di sini. Ya, ya, Tanjung Priuk. Di sini kalau dibuka lagi ini udah nampung 40.000 lebih orang. Betul, ya. Di sini kalau dibuka lagi 100.000 hektar, Pak, akan nampung 30.000 lebih hektar. Betul. Nah, rumah susun kami itu di sini, Pak. Betul. Nah, Ya. jadi kami masukkan mereka yang tidak bekerja di Muara Baru, tidak bekerja tanda kutip. Tapi Ya. di Jakarta ini nggak ada bekerja, Pak. Betul. Bisa merokok, ya itu Pak. Ayo, Pak Oga juga dapat sosial. Kerja 3 jam, 5 jam 100.000. Iya, iya. Masukkan ke sini kerja. Bersih-bersih, 250 orang. 75.000 per hari. Tentu dipotong teks ya, 67 berapa saya lupa. Mau nggak? Mau. Nggak mau kerja. Malas-malas. Kenapa? Bapak bisa bayangkan 3 jam dapat 150.000, seenaknya kapan dia mau harus masuk di perusahaan yang masuk pagi, keluar sore. Nah, terus kita temukan lagi di Muara Baru, anak gadis 14 tahun jadi PSK. Ya. Kita tangkap, bawa ke sosial. Saya tanya, tahan 7 hari nggak keluar. Terus kamu mau ngapain? Saya sama sosial. Jadi kita ajarin menjahit dan salurkan. Mau kata kasarnya itu anak manusia muda itu sambil nikmatin pressure sex dapat duit, hidup enak, disuruh jahit menjahit. Beda jauh ya. Beda banget. Nah, saya nggak tahu, mungkin bapak lebih pengalaman. Nah, makanya saya berpikir dengan Pak Gubernur, ini mungkin kedengarannya kasar gitu ya. Karena kita nggak ada rekayasa sosial, ada yang protes kita, saya baca itu. Sebenarnya orang hanya melihat itu meledak. PPK ini coba, kan masih punya dokumen video segala macam. Kami baru 2 bulan dong saya di sini, di ruang PPUT itu. Saya rapat dengan perwakilan API loh, si Roiza Siregar itu. Di situ udah saya menginstruksikan dia. Saya bilang PD Pasar dia itu banyak los yang kosong. Kosong, orang jadikan gudang. Ini teknik dagang kan. Kalau satu lantai itu tinggal 1-2 yang jualan, pembeli mau nggak naik? Mau tanya sama ibu-ibu. Males. Serem juga kan? Lorong-lorong mana? Makanya saya bilang yang punya gudang lebih dari 1, sita kembali. Karena peraturan PD Pasar Jaya orang nggak boleh memiliki kios lebih dari 1. Dan kalau kamu tidak usahakan, kita berusaha cita. Karena ini barangnya kita. Sudah data itu mana? Jadi apa sih realisasi kali? Saya kasih free 6 bulan. Jadi cerita free 6 bulan itu mau ditala abang. Udah 2 bulan kami ngantor di sini, Pak. Termasuk yang pasar-pasar yang santas segala macam itu, baru. Push mereka masuk, kita bagi. Seluruh PD Pasar Jaya punya kios semua, kita dorong Anda masuk. 6 bulan free. Dinas UKM punya uang 500 miliar. Saya bisa tambahkan lagi 1 T untuk kasih kredit tambah agunan 5 juta, tambah bunga. Bagi hasil 10-50 seikhlas Anda lah. Anda ngaku bisa untung berapa. Sudah kasarnya pun kamu gak balik juga. Gak kasih bunga juga gak apa-apa. Iya betul. Tapi tanggung renteng. Ya. Kalau 1 tidak bayar, 9 tetangga saya usir. Saya bilang begitu. Karena saya yakin pedagang yang asli tidak mungkin mau memperang 5 juta. Iya, betul. Untuk sesuatu yang kehilangan dapat usaha. Lalu bilang sepi, Pak. Ya sekarang sepi, dia datang bilang sepi. Kalau kamu udah masuk grup rame-rame dan 6 bulan gak usah bayar, Anda bisa bilang ada diskon. Ibu-ibu lihat ada potongan harga, dan ini rame pasti lewat. Tapi jangan waktu Anda datang yang sepi ini langsung bilang sepi. Iya, betul. Nah kenapa? Ini memang dihasut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena dia kutip kan. Betul. Jadi sebab pedagang yang asli itu dia yang penting rame, ya rugi-rugi dikit nggak apa-apa, dapat dipalakin. Saya beri tanah abang. Kenapa orang-orang yang punya duit nggak mau tanah abang? Masuk mobil langsung dipalakin, parkir, ngangkut barang bisa dicuri, bisa ditodong, mesti dia yang ngangkutin. Bapak berani nggak belanja situ, Pak? Tapi itu asing orang nggak berani. Padahal kalau itu jalan, tambah pembeli kan. Nah orang-orang itu tuh bukan nggak ngerti, nggak mau tahu. Lalu mulai dia cek, lapor ke saya, ngotot nggak mau.
Sepi katanya. Ya. Lu belum masuk. Ya. Nah, lalu dia bilang apa? Kami tidak mau di jalan. Nah, saya langsung berpikir orang kalau gitu, saya tidak bisa ngomong lagi. Ya. Nah, selama ini ibarat kayak gini, Pak. Saya ajak teman-teman saya pasang tenda di Tamrin Sudirman, jualan di jalan raya nih. Ya. Bapak ngusir saya bilang, kemanusiaan. HAM dong, saya kan mau cari makan. Iya. Lalu kata bapak gila juga, ya sudah masuk ke Plaza Indonesia deh. Iya. Kasih saya masuk nih, Pak. Saya udah masuk Plaza Indonesia, saya masih marah lagi. Gua nggak untung nih. Lu kalau nggak mau kasih gua untung di sini, gua balik lagi jalan tuh. Dan pertanyaan kami begini, mungkin saya agak kasar, itu saya mau minta pertimbangan bapak ibu. Apakah kami ada kewajiban menyediakan pelanggar peraturan? Itu pertanyaan saya, Pak. Kalau itu jadi presiden buruk dong. Jadi semua orang memfeta komplek kita. Begitu saya katakan, yang tidak KTP DKI kalau tidak cukup akan diundi. Marah lagi. Kalau saya kasih semua kepada Anda yang udah dudukin jalan raya, kira-kira datang nggak semua pedagang dari seluruh Indonesia untuk sengaja menduduki jalan raya? Karena dia tahu menduduki jalan raya, saya harus punya kewajiban membangunkan tempat usaha. Kalau namanya usaha supaya demand tidak seimbang, sepi nggak tuh? Itu sudah hukum ekonominya gitu. Nah, sama seperti Kota Tua, hampir 800 TKR dudukin plasanya Museum Fathahillah. Saya belum 1 bulan jadi wagub. Kemudian ada acara di Jakarta Barat, wali kota, saya datang ke sana. Saya lihat, ini museum plaza udah kayak pasar malam, 700 orang lebih. Siapa yang mau datang ke sini, Pak? Yang namanya Cafe Batavia untuk bule datang, bule pun bingung udah mau lewatin plaza itu. Saya tanya, rata-rata bukan KTP DKI. Terus dia nuntut haknya. Saya bilang, mohon maaf, saya ngantornya di Merdeka Selatan, bukan Merdeka Utara. Saya tidak mau urus Anda yang bukan orang DKI. Itu Bapak kejam dong. Bukan saya yang kejam, kamu urus sama gubernur kamu. Kamu saya usir dari sini. Saya tidak mau tahu. Wah, ngomong berapa jam. Ada videonya juga, saya bikin video. Saya nggak mau tahu. Nah, sekarang kita nanti tanggal 20-an ini, mungkin minggu depan kita akan resmikan 260 PKL yang kita tata. Kasih bed, dan kita cek makanannya. Sekarang merasa yakin kan? Kasih baju, kiosnya semua kita rapikan, klaster kita bikin, 260. Kita masuk. Wah, ribut juga. Kita pakai nomor urut. Caranya gimana? Kenapa begitu pendaftaran meledak, Pak? Selalu, Pak. Sama seperti rumah susun. Rata-rata orang yang mengambil jatah ini adalah orang yang mau nyewain, Pak. Oh iya. Dia bukan mau dagang, Pak. Dia udah hitung, dia mau jual. Kios. Kios. Dan saya bilang, buat perjanjian, cucu keponakan Anda pun tidak boleh. Loh, masa kamu bisa diwariskan? Bisa. Anak menantu saja yang boleh. Lalu cucu saya gimana? Tidak boleh. Anak menantu dari anak menantumu boleh. Cucumu tidak boleh. Tapi anak menantu dari anak menantumu boleh. Itu cucu kamu juga sebenarnya. Jadi turunannya seperti ini. Jelas. Gak bisa yang lain. Dia nomor urut kacang jelas. Gak ada jatah-jatah. Begitu bednya tidak sesuai, kami usir. Nah, setelah Kota Tua, Monas kali Kota Tua. Itu ada 500 lebih. Ya sehingga orang begitu datang makan satu yakin ini makanan itu aman. Nah itu makanya itu saya mau sampaikan, kami tidak ada kewajiban semua pelanggar perda itu harus kami sediakan dia tempat usaha. Itu clear, Pak. Jakarta mau sampai kapan? Nah sama seperti Rusunami di Kalibata. Kenapa kami stop proyek Rusunami? Yang namanya subsidi itu bangunan atau tanah, Pak? Tanah yang mahal. Betul. Boom, 400 juta sekarang di Rusunan di Kalibata. Waktu pemerintah jual, tidak boleh lebih dari 145 juta. Karena disubsidi, goblok. Saya bilang, itu pemerintah lakukan seperti itu.
subsidi tanah. Betul. Dibeli orang kaya, pakai nama pembantu-pembantu sama bus. Betul. Dia kuasai 100 biji. Betul. Langsung jual 300 juta, beli serah terima. Jadi subsidi apa? Bangunan enggak. Bangunan bisa turun. Iya, iya. Betul. Tambah. Makanya Jakarta nggak boleh. Makanya kami plot di sini Pak, di sini. Ini saya merahkan Pak. 400 hektar di sini Pak. Iya, iya. Dulu mereka bikin kuning Hmm. untuk perumahan dusun. Kalau bikin kuning dicaplok dari pengembang. Pengembang namanya tanah Pak. Ya. Di seluruh dunia orang kaya itu adalah pengusaha real estate Pak. Betul, iya, iya. Seluruh dunia begitu, Ya. pemilik properti yang kaya. Makanya kita katakan sama Pak Gubernur, Jakarta harus ada rumah untuk orang yang belum beruntung. Betul. Tidak dijual, tidak disewakan juga Pak. Betul. Hanya bayar distribusi keamanan kebersihan. Itu yang kita lakukan. Orang mengatakan rusunawa, kami nggak sewa kok Pak. Distribusi Pak, kita nggak nyewa kan. Nah ini mau kita plot 400 hektar, saya langsung merahkan supaya si pengembang nggak bisa masuk. Tapi kan di sini juga banyak pengkhianat juga. Ada agen-agen pengembang banyak kan Pak. Oh nggak bisa Pak. Kalau merah itu kan itu kantor pemerintah. Oh, oke. Saya bilang swasta, saya lihat super blok, ada mall, ada kantor, ada hotel, ada apartemen, kok boleh ya? Itu mixed use namanya Pak. Oke, kalau gitu merah saya kamu jadikan bawahnya mixed use namanya. Belum pernah kejadian seperti itu. Iya, iya. Belum pernah ada di dalam peraturan kita mengatakan itu. Ini bukan kitab suci kan? Iya, bisa dirubah Pak. Nggak boleh tambah, nggak boleh kurang, nggak boleh suci kan? Iya. Nah, saya tidak tambahkan kalimat itu. Kantor pemerintah boleh ada perumahan, boleh ada pasar. Iya dong. Langsung nggak ada swasta yang beli tanah situ lagi Pak. Karena kantor merah. Iya, iya. Nah, kayaknya kami perkirakan kalau ini 400 hektar bisa beres Pak ya. Tahun depan kami mau langsung bangun dengan APBD 200 sampai 300 blok Pak. Jadi satu blok itu kira-kira 100 unit. Dan di bawah selalu ada pasar. Nah dengan solusi ini kan baik lagi soal orang yang rekayasa sosial. Kalau orang punya kepentingan dia nggak mau pergi kan? Iya. Kalau kita secara rawat ekonomi kita ngerti. Kalau di sini ditempatin orang sampai 400-500 blok, ada 50.000 kakak. Betul. Kira-kira Bapak jualan apapun laku nggak kira-kira Pak? Betul. Apa saja dijual Pak. Jadi kalau PKL itu kita dorong, Ya. kita tidak punya rumah, punya KTP DKI, Bapak bilang yang tadi tidur di Tanya Tinggi, tidur di Tambora, kalau diurut tidur berdiri tadi, Ya, betul. yang giliran, Betul. Iya sih. kita kan paksa mereka untuk tinggal di sana, yang tidak bisa usaha ada kerja. Karena di depan ini kami juga akan bangun lagi Pak, di atasnya itu 3 pulau reklamasi, Iya. masing-masing 500 hektar, jadi kawasan ekonomi khusus. Iya. Dan gabung dengan New Tanjung Priok. Dan ini juga lewatin BKT langsung ke Bekasi. Jadi orang kalau bilang nggak punya duit, nggak punya kerjaan, silakan kita latih. Iya. Kita sampai latih bawa sopir taksi, bawa sopir bus, kita latih mereka di sini. Tempat usaha kita mulai latih. Sekarang kan ada 26 blok, 28 blok. Kita ada 2 blok yang belum beres. Kita mulai latih. Mulai latih, yayasan-yayasan mulai turun, mulai latih mereka. Kalau mereka nggak mau pindah gimana Pak? Saya sikat. Iya. Karena kalau secara hitungan duitnya nggak mahal. Iya, iya. Gini. Nah, saya tukang parkir. Saya bilang tukang parkir saya berani gaji 4 juta. Wah, ribut orang sama saya. Kenapa ribut sih? Saya pikir sopir bus aja kita gaji 7,7 juta Pak. Saya Pak. Bener Pak. Tapi kalau macam-macam mau pecat tuh. Iya, iya. 7,7 juta Pak. Profesor yang nggak ada gaji segitu. Karena Kamu jadi sopir taksi aja. itu yang masalah Pak. Tapi maksud saya, karena pilot juga gaji 50 juta, 100 juta. Iya, iya, betul. Kita profesor nggak segitu. Betul. Asal jadi sopir. Dan Jakarta 7,7 Pak. Nah jadi kenapa saya bilang preman itu 4 juta? Bukan saya mau sok kasihnya 4 juta. Bapak tahu nggak seorang
Parkir juru parkir. Bawa pulang berapa sehari, Pak? 150.000. 100. Iya kan? Saya pernah jadi Betul. tukang parkir di Sindang dulu. Rata-rata 100.000 kan? Itu tempat yang agak sepi loh. Cuma siang-siang gitu. Iya. Bukan kerja full Pak. Saya pernah Pak, waktu merantau situ dulu. Pasar Jana dulu di Betul, kan? parkir. Jadi, 100.000 betul. Jadi saya hitung, kalau kita mau pakai sistem parkir mesin, gimana cara merekrut mereka supaya mereka jadi kerja profesional? Ya harus kasih gaji yang antara itu dong, supaya TUP-nya sama kan? Dan selama ini TUP nggak dinikmati istrinya, itu kan uang kenakalan laki-laki. Iya betul. Judi lah, Apalah gitu. Nah, Bapak tahu sekali habiskan uang berapa untuk bayar juru parkir? 1 tahun 21 miliar. Uang parkir yang terkumpul setahun 20 miliar. Rugi Pak. Bolong. Jadi lebih baik nggak usah keluarin 21 miliar, biarin aja masih untung 1 miliar kan? Iya betul. Betul. Nanti kan kita tidak habis 1 miliar kan satu tahun kan? Bikin mesin, semua suruh investasi. Revenue sharing 20-80. Terus semua tukang parkir direkrut. Ada kewajiban pasang CCTV. Kalau ini bisa jalan program ini dan swasta mau masuk, hampir semua jalan itu ada CCTV. Semua jalur parkir itu ada CCTV. Nah, sekarang gimana untuk orang-orang yang tidak mau berubah, Pak? Saya jawabnya gini, saya kadang kalau kasar. Bapak saya sudah meninggal, kakek saya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal kebetulan. Mereka nggak ada yang kembali kasih tahu saya neraka surga itu ada atau tidak ada. Betul lah. Jadi kita semua ini di dalam orang beragama percaya ada neraka, ada surga. Iya betul. Jadi saya bilang sama teori ini. Tuhan yang kita nggak pernah lihat, yang kita percaya itu aja sediakan surga sama neraka. Jadi kalau lu nggak mau bertobat, lu masuk neraka. Jadi begitu kita sediakan ini semua, kita dorong Anda masuk. Kalau ada bandel, saya pidana. Kalau ada ngelawan, saya akan minta polisi, brimob, tentara backup. Kalau Anda rusuh, bawa senjata menyerang, robohkan pagar saya, demo, saya pidana. Kalau Anda robohkan masuk, saya akan semprot minyak, saya bakar itu. Karena bagi saya sudah lakukan yang terbaik untuk Anda. Ini persoalannya Anda mau menuruti keinginan Anda, bukan kebutuhan Anda. Saya mohon maaf kalau saya ngomong. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Saya mewujudkan keadilan sosial tanpa mengadministrasi keadilan sosial, tanpa memaintain keadilan sosial di dalam koridor hukum. Saya bukan pejabat. Seorang pejabat itu tugasnya mewujudkan keadilan sosial, harus bisa mengadministrasi keadilan sosial, dan harus bisa memaintain keadilan sosial di dalam koridor kebenaran konstitusi. Untuk itu kita disumpah dan siap mati untuk itu. Makanya saya tegaskan di situ. Jadi itu saya mau sharing ini supaya Bapak ngerti ini pikiran kami berdua. Jadi kita nggak bisa semua orang datang di jalan harus dipush. Kayak sekarang rumah kami baru cabut. Bapak tuh tahu juga normalisasi sungai waktu. Semua sungai tidak bisa dikeruk. Kenapa, Pak? Nggak bisa masuk damter datang. Jadi zaman Belanda, ini ngomong lagi nih Pak, ini situasi Jakarta nih, saya nggak tahu, saya udah temukan di sini. Semua sungai ada jalan inspeksi 7,5 meter kiri kanan. Kalau 7,5 meter itu lewat 2 mobil Pak, berarti ada 4 mobil Pak. Jadi kita bisa bayangkan kalau semua sungai ada jalan inspeksi. Ini adalah jalan alternatif memecahkan kemacetan, teman. Kemacetan kan pasarnya masih terurai kan. Nah, kenapa Sudirman Matahari macet? Yang ada beloknya. Kalau di luar negeri kan belok. Belok. Kalau kita enggak. Luar negeri sempit kok, cuma 2 jalur. Di Eropa 2 jalur, dia belok. Kalau kita enggak lurus. Oke lah, itu soal desain berbeda. Nah, tapi kita untung ada sungai. Kalau sungai bisa kita bikin seperti itu. Sekarang yang terjadi, semua sungai diduduki. Bukan cuma jalan inspeksinya, Pak. Badan sungai pun diduduki. Lalu banjir,
nyalakan kita. Kebakaran listrik, nyamuk-nyamuk nyalakan kita. Nah, dulu kenapa yang terjadi? Bapak dari lapangan lebih tahu. Ya. Ada nggak yang tinggal di pinggir-pinggir sungai itu penghibah? 70% itu penyewa. Betul, penyewa. Jadi orang miskin di kota ini saking kasihannya, rumah gubuk derita pun dia nggak sanggup beli. Iya. Sewa. Sewa, kenapa bisa kalian dapat murah? Nyolong listrik, nyolong air, nyambung-nyambung itu. Iya. Kenapa? Karena PAM kita mengkurangkan kebijakan membela orang miskin. Iya. Sekubik Rp1.000, 50 per kubik. Pakai 1 juta kubik tetap 1.050. Maka lahirlah pengusaha MCK yang bisa naik Mercedes Sport. Iya. Bangun MCK memanfaatkan air miskin tadi, Pak. Iya. Nah sekarang saya rubah, DPRD belum mau setuju. Orang miskin tetap 1.050, tapi hanya 10 kubik. 10 kubik itu 2 tangki air sih. Lu rumah 3 kali 4, 2 kali 3 bisa pakai 2 tangki air itu. Banjir. Mati kamu keren kamu. Gak apa-apa. Lebih dari itu 10.000 per kubik. Saya bilang. Lalu sekarang sambungan orang miskin. Ini PAM juga main, karena ada oknum main di bawah. Kan store ke dia. Orang miskin 1.050 kenapa? Mikul air, beli air pikul 25.000 sampai 50.000 Pak per kubik. Kenapa tidak mau yang 1.050 saja? Nyambung PAM 1,8 juta. Iya. Nggak bisa akses ke situ. Mana ada duitnya? Nggak bisa. Makanya saya bilang, itu kasih gratis. Tapi bisa nggak Pak? Gampang. Kamu tinggal tanya sama orang miskin itu. Kamu saya sambungin PAM gratis, tapi bayarnya 10.000 mau nggak sekubik? Daripada kamu beli 25.000, 50.000, Iya. ya masih mahal. Masih mau. Kamu itu cuma kasih 5.500 sekubik. Wow, jadi kita beli dari bahan baku 7.000, kita jual 10.000 masih untung 3.000. Rakyat juga kesambung. Iya. Nah ini yang permainan. Nah jadi itu yang kami berpikir sekarang harus disikat sungai-sungai itu. Dan kami cabut uang kerohiman. Karena selama itu uang kerohiman itu yang dapat adalah si penyewa, Iya, bukan sih. Betul. bukan si miskin. Betul, betul. Orang kaya. Betul. Nyambungnya orang kaya. Betul. Berapa biji? Nah sama seperti Tanah Abang. Kami itu ada lahan negara, ada 24 hektar lebih diduduki. Di kios-kios disewa 50 juta. Di PT Saranajaya BUMD kami, lucu nggak lucu, dapat izin. Ini lucu itu. Kemarin 2 hari lalu hadap saya. Dia pernah ngajukan izin untuk membebaskan. Karena perlawanan terlalu ketat, tawar menawar terlalu mahal, dan waktu itu properti juga belum gitu meledak, mereka tidak sanggup membebaskan. Nah sekarang hitungannya sudah sanggup. Si pemilik-pemilik ini yang dudukin tanah kita nih, lucu nih, minta ganti, bukan rugi lagi, ganti kaya Pak namanya. 10 juta per meter Pak. Dan mereka sekarang menyatakan kami sudah sanggup, hitungannya bisa masuk. Dengan partner kami, kesalahan aja punya kami nih Pak. Kami minta disambung lagi hak untuk mengelola lahan itu. Ya berapa kamu anggarkan duit untuk bayar mereka? Oh kami sudah hitung Pak, 2,5 triliun cukup Pak aja. Kayaknya benar kan? Ya, benar. Nah secara sosial, kasih nggak Pak? Nggak boleh. Iya. Tapi kamu tahu nggak 2,5 triliun kalau kamu bangunkan rumah susun? Betul. Satu blok 100 unit, sama full furnish, satu blok cuma 600 juta. Ada kulkas, ada TV. Nggak sampai 25M satu blok. Kalau dianggap 25M, kamu bangun 100 blok. 100 blok itu 10.000 unit. Iya. Ada pasar segala macam, di bawah ada klinik. Orang sana berapa bayar sih? Oh Pak, semua penyewa Pak. Usir gitu. Saya mau kasih kamu izin, asal kamu bangunkan saya 100 blok. Saya yang usir. Jadi prinsip kami sederhana. Anda melanggar aturan, Anda nasib kurang baik, kami sediakan. Kalau persoalan Anda bilang, oh saya mau hidup lebih kaya, oh nggak bisa loh. Nah kalau Anda bilang, saya miskin sekali, bakso setiap hari di DKI, puskesmas gratis, 24 jam. Nggak ada alasan. Anak saya mau sekolah, mau pintar, kita kasih tabungan Monas.
KJP itu tabungan Monas, Pak. Tabungan Monas Bank DKI. Sampai uang saku, uang jalan Anda kita kasih per bulan. Nah, alasan. Ibu-ibu Anda mau dagang, silakan ikut undian toko, kita kasih bantuan. Anda mau atau tidak? Kalau Anda tidak mau, ya lain persoalan gitu kan. Nah, kami yakin Jakarta ini tidak sulit, Pak. Makanya waktu di kampanye orang bilang kami ini terlalu naif. Waktu kami ditanya, kok kayaknya enteng gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kan gitu waktu kampanye kan gitu kan. Terus Pak Gubernur ditanya, Pak Gubernur kesannya agak goblok gitu kan. Ini apa yang lakukan, banjir macam ke lapangan saja, turun ke lapangan, eksekusi. Kan gitu jawab Pak Gubernur kan. Ini Gubernur ini goblok. Orang berpikir gitu kan. Justru ini benar orang cerdas. Dia udah lihat Jakarta ini semua lengkap. Semua lengkap. Tinggal berani nggak, punya nyali nggak? Karena kan nyenggol oknum melarat sampai konglomerat. Terus kedua, tahan godaan nggak? Karena mau dapat 1 triliun itu mudah sekali dijaga. 1 triliun deposito tuh 5,2 miliar tiap bulan Pak bunganya. Kalau di penjara, isu penjara benar, kalau store 50 juta bisa pulang ke rumah Pak. Sebulan pulang baru 1,5 miliar Pak. Masih sisa 3,7 Pak. Betul kan kalau kita ngomong benar kan? Nah makanya 2 hal kalau bisa diatasi, Jakarta nggak ada masalah. Orang tanya sama saya, apa beda Belitung sama Jakarta? Lebih gampang Belitung apa Jakarta? Lebih gampang Jakarta. Wah, semua orang marah. Kenapa? Sombong sekali kamu ngomong. Bukan soal kecil tempatnya. Sekarang saya dapat sama Bapak 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Kalau di Belitung, Pak, saya dapat sama 10 orang, Pak. Mohon maaf aja, Pak ya. 8 orang itu di bawah saya kira-kira. Kira-kira Pak. Kalau dari sekolah gitu Pak, S2, ya S lilin gitu. S1 juga jarang. Yang punya gedung rumah besar saya, yang punya pabrik besar saya. Ya kalau dihitung-hitung itu ya saya di atas lah. Ya 2 mirip-mirip dikit. Jadi kalau di Jakarta gitu kumpul Pak, semua di atas kita. Profesor, doktor, profesor ini pengalaman semua. Jadi lebih mudah Jakarta. Kita sharing sesuatu, kalau salah diperbaiki, diskusi. Kalau di daerah Pak, saya ngomong nggak ada kajian. Nggak ada kajian. Nggak ada kajian. Kalau di sini kajian jelas, masalah jelas, solusi jelas. Takut apa Pak? Jakarta. Nah ini beda sih. Itu sih Pak, Bapak lanjut Pak. Ini saya mau sampaikan supaya Bapak kebayang DKI seperti apa yang mau kami lakukan. Jadi pertama yang saya respon sebelum melanjutkan ini, memang pada akhirnya ada budaya di situ Pak. Jadi merubah budaya itu yang Bapak sebutkan tadi begitu tantangan itu budaya. Jadi barangkali disitulah kita bisa berperan para ilmuwan ini bagaimana merubah budaya, merubah mindset itu perilaku. Dan ada law enforcement. Iya. Nah, bahwa Bapak sebagai penguasa, nggak ada pilihan. Bapak sebagai penguasa melakukan itu. Tetapi sebagai ilmuwan di situ dia berperan merubah cara berpikir, cara pandang, perilaku. Nah, di situ Pak, di situ yang kita akan berperan situ. Jadi saya lanjutkan di sini gambar. Kemudian bidang kebijakan publik DKI Jakarta sudah harus memulai contoh-contoh pengetatan anggaran. Ya, jadi pengetatan anggaran saya kira barangkali bahwa Bapak sudah Pak Wagub sudah memulai di sini. Kemudian kedua ini seiring dengan penyediaan transportasi massal yang baru dan memadai, penting dilakukan pembatasan umur kendaraan umum dan pribadi. Saya kira sudah Pak Wagub sudah pernah bicara, Pak Wagub juga sudah, Pak Gubernur juga sudah pernah bicara. Kita tunggu busnya Pak. Ya betul. Nah itu kita berpikir. Masalahnya tender bus pusing. Sekarang kita lagi nego sama LKPP, nego dengan ATPN. ATPN kan jual sasis, karoseri beda. Nah saya paksa dia gabungkan supaya keluarkan di e-katalog. Seperti Kijang, ada price list. Kalau ada price list, saya tinggal keluar SPK, saya beli. Nggak perlu tender. Cepat Pak. Ya udah ya. Kemudian ini Pak, terus ini kunci keberhasilan kunci keberhasilan pembangunan adalah pengawasan yang berkelanjutan. Saya kira terus Pak, supaya kita bidang pemberdayaan masyarakat DKI Jakarta yang mendiami kawasan yang padat kumuh dan miskin seperti Kelurahan Kampung Rawa, Kelurahan Galur, Tanah Tinggi dan sebagainya. Itu
sangat penting diberdayakan. Persoalan mereka mayoritas generasi mudanya hanya berpendidikan tamat SD dan tidak tamat SMP. Ini hasil penelitian kami nih Pak. Menganggur, tinggal di kawasan Pak Kumis, hidup pesimis dan lain sebagainya. Dan tidur lagi Pak, seperti yang Bapak sudah paham. Solusinya pertama penting segera dibangun kampung deret Pak. Jadi saya juga sudah Kampung deret mesti tanah resmi Pak. Nah di sini. Itu yang kita mau 100 nggak capai target. Nah itu Pak. Ternyata kampung kumuh Jakarta ini boleh dikatakan lebih dari 70% itu di tanah ilegal. Betul Pak. Nah itu memang. Ya udah tanah resmi Pak, udah dijual mereka rata-rata. Nah betul. Nah itu jadi inilah Pak, barangkali beberapa kawasan Bapak sudah menyebutkan Nah tadi. kita kan 400 hektar ini kunci untuk Kalau juga diberikan kepada kelompok komunitas seni budaya, etnik, lokal, dan kreatif dengan memanfaatkan taman-taman Jakarta menjadi hijau, lestari, sekaligus menjadi taman budaya. Keenam, perlu pengembangan budaya agamis yang toleran dan gotong royong. Beginilah membangun masyarakat Jakarta baru yang beradab, religius, dan modern. kita ini itu Terus kesimpulan Pak, kesimpulan ini Pak. Satu, Jakarta membangun Jakarta baru yang membawa paradigma pemberdayaan dan pemihakan kepada wong cilik seperti yang Pak Wagub sampaikan tadi. Penting mendapat dukungan dan luas. Ya, di satu kredibilitasnya. betul Pak. Kemudian kedua, semakin besar dukungan dan partisipasi masyarakat DKI Jakarta dan rakyat Indonesia akan semakin besar peluang keberhasilan pembangunan Jakarta baru. Ketiga, simbol monumental bersifat fisik yang akan dikenang dan menjadi sukses story keberhasilan pembangunan Jakarta baru adalah pembangunan kampung deret Pak. Jadi saya kira ini Pak Wagub barangkali simbol keberhasilan itu kampung deret itu Pak. Sebab monumental sifatnya. Kedua adalah monorail dan MRT. Oleh karena itu sangat penting dipercepat pembangunannya. Jadi kita kemudian terus lagi Pak. Keberhasilan penertiban penguasaan lahan secara ilegal di Waduk Pluit Jakarta Utara dan penertiban PKL di Tanah Abang Jakarta Pusat patut diapresiasi. Keberhasilan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembinaan warga yang ditempatkan di berbagai rusun atau PKL yang direlokasi dan difasilitasi oleh SKPD terkait. Selain itu penting alih profesi mereka yang terkena dampak dari penertiban di kawasan Tanah Abang. 5. Masyarakat mengusulkan supaya jalan non-tol yang melintasi Jalan Kasablanka dan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta diteruskan jika ada masalah hukum di prosedur yang berlaku. Jadi saya itu jalan kok Pak. Nah, Kita ya, cuma tinggal tunggu barang dari Pak. saya kira masih ada sisa waktu. Silakan Pak, silakan tambahan. Ya. Pak Rizal. Mungkin tadi saya nyambung tadi Pak. Saya semangat bahwa kita dalam memperbaiki mindset tadi Pak. Yang sangat penting adalah pendidikan kita. Saya konsep di pendidikannya itu persoalan pendidikan misalnya di Johor Baru pendidikan saya adalah mereka tidak punya akses bisa masuk ke perguruan tinggi atau saya sampai perguruan tinggi bisa kita sekolah free. Bisa kita Satu lagi Pak Wagub di sini kalau saya boleh. Jangan dulu dulu. Pak Prof. itu Pak. Dan saya akan siap membuat peraturan gubernurnya kalau memang Pak Wagub menginginkan kita siap membuat peraturan. Coba siapkan draftnya. Oh bisa Pak. Menarik adalah masalah aset ya Pak. Kebetulan saya appraisal dan penilai yang punya izin dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi yang Bapak khawatirkan tadi sebetulnya kan di negara lain juga begitu ya Pak ya. Artinya kan kita bicara land bank. Dan kalau saya melihat kewajiban dari developer terhadap infrastruktur di sini pasos-pasos yang 40-60 itu kan memang haknya dari DKI ada di sana sebetulnya gitu kan. Jadi kalau kita melakukan inventarisasi aset DKI sebetulnya itu kan hak dari pemerintah DKI, itu kan satu Pak ya. Kemudian yang menarik juga itu hutang nggak mereka hutang kita berapa? Kalau satu blok itu kira-kira saya nggak tahu harganya lah. Kalau satu blok itu kira-kira 4.000 meter persegi, mereka ngutang kami 685 blok. 680. Jadi setiap SIPPT itu kalau membangun rumahan atau apartemen atau kantor, dia wajib membangun atau 20% itu dari komersial itu menjadi rumah susun.